Sian, Siput Petualang, yang ditulis oleh Kak Aulia Nova Ardana Putri. Sian, seekor siput yang senang bertualang. Setiap hari, dia akan pergi untuk melihat hal-hal baru. Lalu, ketika pulang, ia akan menceritakan kepada teman-temannya. Sian selalu dibantu dua sahabatnya, Farlon si elang dan Mat si kuda. Farlon akan membawanya terbang dan Mat akan mengajaknya berlari. Hari ini, Sian akan menceritakan petualangan terbarunya. Teman-teman Sian sudah berkumpul dan bersiap mendengarkan ceritanya. Kamu melihat apa lagi hari ini, Sian? Tanya seekor rusa penasaran. Paman Sian, hari ini kamu akan menceritakan petualanganmu yang mana? Hewan lain bertanya dengan gembira, menantikan cerita dari Sian. Sian mengatur napasnya. Ia memandangi teman-temannya. Ia yakin teman-temannya belum tahu cerita ini. Hari ini aku akan bercerita tentang hewan raksasa yang kutemui di air yang sangat luas. Sian memulai ceritanya. Air itu rasanya asin dan bergelombang. Laut namanya. Aku melihat di ujung air itu ada seekor hewan yang melompat. Hewan itu seperti ikan, tetapi dari jarak yang jauh sudah sangat terlihat. Dia besar sekali. Sian bercerita dengan penuh semangat. Tidak mungkin. Aku pernah melihat ikan dan semuanya kecil. Apakah ada ikan yang berukuran sama denganku? Gagah si gajah bertanya tidak percaya. Ada, Gagah. Hewan ini bahkan lebih besar darimu. Semua hewan terlihat kaget. Mereka tentu saja tidak percaya. Mereka yakin hanya Gagah si gajah hewan paling besar. Kemudian aku menemui hewan itu. Rupanya dia seekor paus bernama Boni. Dia adalah hewan terbesar di laut. Semua hewan sekarang tahu, ternyata ada hewan besar lain yang ada di laut. Hewan itu paus namanya. Semua hewan terlihat sangat menikmati cerita dari Sian. Mereka masih belum pergi, padahal matahari mulai terbenam. Sian berjanji akan melanjutkan cerita keesokan harinya. Pagi ini, tubuh Sian sudah terasa lebih segar. Saat Sian muncul dari cangkangnya, para hewan sudah berkumpul bersiap mendengarkan kelanjutan ceritanya. Hari ini aku akan bercerita tentang petualanganku setelah menemui Boni si paus. Aku pergi bertualang bersama Caca si camar. Kami menemui burung yang tidak bisa terbang. Beberapa hewan kembali kaget tidak percaya. Semua burung yang mereka temui selalu bisa terbang. Aku tidak percaya. Bobo si kerbau berteriak. Kemarin, aku masih percaya ada hewan lain yang lebih besar dari gajah. Tapi hari ini, kamu menceritakan tentang burung yang tidak bisa terbang. Itu tidak mungkin. Semua burung pasti bisa terbang. Kau pasti berbohong. Para hewan menjadi ragu mendengar perkataan Bobo. Namun, Sian dikenal tidak pernah berbohong. Aku tidak pernah berbohong. Aku sungguh bertemu burung itu. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong.
Bobo kali ini berteriak lebih keras. Para hewan juga sebenarnya penasaran. Apakah Sian berbohong? Jika benar kamu tidak berbohong, aku menantangmu, Sian. Di suatu negeri, katanya ada seekor kuda yang memiliki sayap. Aku ingin bertemu dengannya. Para hewan menjadi sangat terkejut. Apakah benar ada kuda yang memiliki sayap? Awalnya Sian ragu untuk menerimanya. Jika dia menolaknya, dia akan dituduh sebagai pembohong. Akhirnya Sian menerimanya. Tetapi Bobo menambah tantangannya. Ia ingin bertemu dengan kuda yang memiliki sayap itu sore hari ini. Tidak boleh besok. Siang harinya, Sian dan dua temannya, Farlon dan Matt, berkumpul di atas bukit. Mereka sedang membicarakan tantangan dari Bobo. Sian tahu tidak mungkin sekali ada hewan seperti itu di dunia. Matt berkata jika hewan itu merupakan sebuah legenda yang diceritakan oleh kakeknya. Hewan itu bernama Pegasus, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Menurut Farlon, Bobo menantang Sian hanya karena iri. Sian bisa pergi kemana saja, tidak seperti Bobo hanya diam di hutan. Tetapi aku bisa pergi bertualang karena dibantu oleh kalian. Kalian membawaku terbang atau berlari di hutan. Sian terlihat sangat pasrah. Sepertinya dia tidak bisa menerima tantangan dari Bobo. Pegasus itu hanya legenda, tidak ada buktinya. Tidak seperti Bonnie si paus yang bisa ia temui. Sian lalu masuk ke dalam cangkangnya dan berguling menuruni bukit. Ia lalu menoleh ke belakang melihat teman-temannya. Tetapi kemudian ia sangat kaget, lalu tersenyum. Ia sepertinya bisa menjawab tantangan dari Bobo. Pada sore harinya, para hewan berkumpul di bawah bukit. Mereka ingin melihat apakah benar ada hewan seperti yang dijelaskan oleh Sian. Seekor kuda yang memiliki sayap. Sore itu juga, Sian membawa Ari, seekor burung kasuari. Para hewan terlihat kaget. Mereka tidak menyangka jika benar ada burung yang tidak bisa terbang. Saat ini, aku sudah menunjukkan burung yang tidak bisa terbang, kata Sian dengan percaya diri. Aku juga akan menunjukkan kuda yang memiliki sayap. Lihatlah di atas bukit itu. Para hewan lalu melihat ke atas bukit. Ketika matahari terbenam, terlihat di kejauhan sosok berwarna hitam. Para hewan mengenali sosok itu sebagai seekor kuda. Namun, saat kepalanya menoleh, ada sepasang sayap membentang lebar. Para hewan menjadi terkejut. Ternyata benar ada kuda yang memiliki sayap. Bahkan Bobo juga ikut terkejut. Para hewan bersorak untuk kemenangan Sian. Namun, Sian harus jujur pada semuanya. Ia berkata bahwa itu bukanlah sungguhan. Kuda yang memiliki sayap itu lalu mendekat ke arah para hewan. Ternyata sosok kuda itu adalah Matt dan Farlon yang membentangkan sayap di punggung Matt. Teman-teman senang dengan kejujuran Sian. Mereka tahu Sian memang tidak pernah berbohong. Mereka akan tetap setia menunggu Sian pulang dari bertualang dan mendengar semua ceritanya.